Namaku Raka. Aku lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, awal tahun 90-an. Sejauh yang kuingat, hanya ada aku dan ibu di rumah kayu peninggalan kakek. Ayah katanya meninggal saat aku masih bayi. Rumah kami berdiri di tepi sawah, dikelilingi kebun bambu yang gemerisik tiap angin lewat. Malam di desa selalu gelap, lampu minyak menjadi cahaya satu-satunya. Ibu sosok yang hangat, meski jarang terlihat bergaul. Tetangga hanya sesekali menyapa, tapi ibu selalu memintaku tak terlalu dekat dengan mereka. Kita cukup satu sama lain, katanya. Aku patuh. Bagiku, ibu segalanya, guru, teman, sekaligus pelindung. Pagi-pagi kami menanak nasi di tungku. Suara kayu terbakar dan aroma asap jadi bagian dari kenangan masa kecilku. Kadang ibu bercerita tentang masa mudanya, tapi ceritanya selalu putus di tengah. Jika kutanya soal ayah, ia diam lama, matanya menerawang ke arah kebun bambu. Sekolah dasar hanya berjarak 2 kilometer. Ibu jarang mengantar. Ibu selalu melihatmu, ujarnya tiap kali aku khawatir pulang sendiri. Ucapan itu aneh, tapi entah kenapa menenangkan. Beberapa teman sekelas pernah menanyakan kenapa mereka tak pernah melihat ibu. Mereka hanya melihatku pulang sendiri, katanya. Aku tertawa saja, menganggap mereka bercanda. Namun, malam-malam tertentu, ketika aku bangun untuk ke kamar mandi, ku dengar suara langkah di dapur padahal ibu bilang ia tidur. Suara itu pelan, seperti kain diseret di lantai. Aku selalu takut, tapi ibu menenangkanku. Ibu hanya mengecek pintu, katanya. Tidurlah. Bulan berganti. Aku tumbuh sehat, meski tetangga sering menatapku dengan sorot aneh, seolah ingin bicara tapi menahan diri. Suatu sore Pak RT mendatangi rumah, menanyakan kabar ibu. Anehnya, setelah ibu keluar menemuinya, lelaki itu pucat lalu buru-buru pamit. Aku bertanya, tapi ibu menepuk bahuku. Bukan urusanmu. Hari ulang tahunku ke-12, ibu memasak ayam kesukaanku. Malamnya hujan lebat disertai petir. Aku mendengar nyanyian lirih dari kamar ibu. Nada nyanyiannya rendah, seolah memanggil seseorang dari jauh. Aku mengetuk pintu, tapi tak dijawab. Esoknya ibu tampak biasa saja. Saat SMP, aku mulai pulang larut karena belajar kelompok. Anehnya, setiap kali aku masuk rumah, pintu sudah terbuka seolah ada yang menunggu. Lampu minyak menyala, dan aroma masakan hangat tercium, meski tak kulihat ibu di dapur. Ibu baru saja keluar, jawabnya ketika kutanya, padahal aku yakin rumah sepi. Aku semakin terbiasa dengan keanehan itu, menepisnya sebagai kebiasaan desa yang mistis. Namun mimpi buruk mulai sering datang, sosok perempuan berambut panjang berdiri di sudut kamar, menatap tanpa wajah. Setiap kali ku ceritakan, ibu hanya menepuk keningku. Jangan takut, ibu di sini. Ketika masuk SMA, aku mulai punya banyak teman. Beberapa kali mereka mengajak main ke rumah. Ibu selalu menolak tamu. Rumah kita sempit, alasannya. Padahal aku ingin sekali mereka mengenal ibu. Suatu kali aku nekat membawa 2 sahabat pulang. Anehnya, setelah pulang, mereka berkata tak melihat siapapun di rumah, hanya aku sendirian. Aku marah dan mengira mereka bercanda. Tapi tatapan mereka tulus dan ketakutan. Malam itu ibu bicara serius. Jangan bawa orang asing lagi. Ibu tak suka. Nada suaranya dingin, tak seperti biasanya. Aku terdiam. Waktu berjalan. Aku lulus SMA dan diterima bekerja di bengkel motor kecil di kota sebelah. Setiap pulang, ibu selalu menungguku di teras, meski aku kadang tiba tengah malam. Tubuhnya tak berubah sejak aku kecil, wajahnya seolah menolak tua. Aku sempat bertanya soal itu, ibu tertawa. Perempuan desa kuat, jawabnya singkat. Tahun berganti. Aku bertemu Dini, gadis kota yang baik hati. Kami menjalin hubungan serius. Ibu jarang mau mendengar ceritaku tentang Dini. Hati-hati dengan orang luar, katanya. Ketika ku katakan ingin menikah, ibu hanya menatap lama. Kau yakin? Tanyanya. Aku mengangguk mantap. Ibu menarik napas panjang, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan tapi urung. Sejak itu, malam-malam jadi lebih sunyi. Suara langkah di dapur yang dulu sering terdengar kini hilang sama sekali. Aku justru merasa sepi.
Suatu sore, Dini datang membawa kabar bahwa keluarga besarnya ingin silaturahmi ke rumah. Aku gelisah membayangkan ibu menolak. Benar saja, ketika ku beritahu, wajah ibu pucat. Belum waktunya, katanya. Aku mencoba meyakinkan, tapi tatapan matanya begitu dingin hingga aku memilih diam. Hari-hari menjelang lamaran terasa aneh. Udara rumah lembab, bau tanah basah tercium meski tak hujan. Kadang terdengar ketukan pelan di dinding kamar, seperti seseorang meminta tolong. Aku memeriksa, tak ada apa-apa. Suatu malam, kucing kampung menjerit keras di depan rumah. Ibu tak keluar menenangkan, hanya menatap dari balik jendela. Tatapannya kosong, seperti menembus waktu. Aku merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Dan entah kenapa, malam itu untuk pertama kalinya aku bermimpi berada di sebuah kamar asing, gelap, dengan bau busuk menyengat, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Pagi setelah mimpi itu, aku terbangun lebih awal. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya, embun menempel di jendela. Ibu belum keluar kamar, biasanya ia sudah menyiapkan sarapan. Aku mengetuk pintunya, tidak ada jawaban. Ku ketuk lagi, kali ini lebih keras. Bu, sunyi. Aku menoleh ke arah dapur. Lampu minyak masih menyala, sumbu hampir habis. Saat hendak kembali ke kamar ibu, tiba-tiba pintu itu terbuka sedikit, berderit pelan. Di dalam, gelap, tidak ada ibu. Hanya selimut kusut di atas dipan kayu. Aku menelan ludah. Ibu, suaraku menggema kecil. Tak ada balasan, hanya desiran angin dari celah dinding. Beberapa menit kemudian, ibu muncul dari arah kebun, membawa seikat daun singkong. Kenapa wajahmu pucat? Tanyanya. Aku lega sekaligus bingung. Kupikir ibu masih tidur. Ia tersenyum samar. Ibu selalu di sekitarmu. Kalimat itu lagi. Hari-hari berikutnya, keanehan semakin terasa. Setiap kali aku hendak bicara tentang lamaran, ibu cepat-cepat mengganti topik. Kadang ia menatapku lama, seperti sedang menimbang sesuatu yang berat. Di bengkel, pikiranku melayang. Dini menanyakan kepastian tanggal lamaran. Aku hanya bisa mengangguk ragu. Suatu sore, aku pulang lebih cepat. Dari luar rumahku dengar suara seperti orang menangis. Aku berlari masuk, tapi rumah sepi. Tangisan itu terdengar lagi, samar, dari arah kamar ibu. Ku ketuk pintu, sunyi. Ku buka pelan. Kamar kosong, tapi udara di dalam terasa lembab, berbau tanah basah. Aku mundur perlahan, rambut ditengkuk berdiri. Malamnya, ibu seolah tak tahu apa-apa. Ia hanya bertanya tentang pekerjaanku seperti biasa. Aku mulai mencatat kejadian-kejadian aneh ini dalam buku kecil. Entah kenapa, menuliskannya membuatku sedikit tenang. Beberapa tetangga mulai berani menegur. Pak RT menanyakan kabar ibu lagi, kali ini dengan wajah serius. Ibu jarang terlihat, katanya. Aku menjawab sekenanya, tapi sorot matanya seperti menyimpan pertanyaan yang lebih dalam. Dini mengusulkan agar aku membawa ibu ke rumahnya untuk berkenalan. Aku menunda, beralasan ibu sedang tak sehat. Padahal ibu tampak baik-baik saja, setidaknya di mataku. Malam-malam semakin dipenuhi mimpi buruk. Selalu kamar gelap dan bau busuk, selalu suara bisikan memanggil namaku. Aku terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar. Namun saat kudapati ibu duduk di ruang tamu, ia menatap keluar jendela, seolah mendengarkan sesuatu yang tak bisa kudengar. Ketika kutanya, ia hanya berkata, angin malam membawa cerita. Aku mulai ketakutan pada rumah sendiri. Tapi untuk pindah rasanya mustahil. Rencana lamaran makin dekat. Dini menekan, keluarganya sudah menyiapkan segalanya. Aku menenangkan Dini sebisa mungkin, meski hatiku sendiri kacau. Suatu malam, saat menulis catatan di buku kecil, aku mendengar bisikan dari balik lemari di kamar ibu. Bisikan itu lirih, seperti seseorang memanggil, "Raka." Aku membeku, darahku seperti berhenti mengalir. Ku beranikan diri mendekat, tapi lemari itu hanya berisi pakaian dan kain lama. Ketika ku balik, ibu berdiri di ambang pintu. Senyumnya pucat. "Tidurlah," katanya pelan. Aku hampir berteriak, "Bu, dari mana?" Ia tidak menjawab, hanya menutup pintu kamar dengan lembut. Sejak malam itu,
Aku yakin ada sesuatu yang disembunyikan di rumah ini. Aku mencoba mengintip setiap sudut, dapur, loteng, kolong rumah. Tidak ada apa-apa, hanya debu dan kayu lapuk. Tetapi rasa was-was itu tidak hilang. Dini mengabari bahwa tanggal lamaran telah ditetapkan, 2 minggu lagi. Aku merasakan perutku mulas. Bagaimana jika ibu menolak? Aku memutuskan untuk berbicara serius dengannya malam itu juga. Namun saat pulang, rumah gelap total. Tidak ada lampu minyak, tidak ada suara. Pintu depan terbuka sedikit, berderit tertiup angin. Aku melangkah masuk dengan hati berdebar, menyadari entah mengapa udara di dalam rumah jauh lebih dingin dari luar. Aku memanggil nama ibu beberapa kali. Hanya gema suaraku yang menjawab. Langkahku menapaki lantai kayu yang berderit. Dingin menjalari telapak kaki seolah rumah menolak kehadiranku. Di dapur, lampu minyak yang biasanya menyala tak kutemukan. Gelap total. Aku menyalakan korek api, cahaya kecil menyorot perabotan tua yang tampak lebih berdebu dari biasanya. Bu, suaraku terdengar seperti bisikan yang takut memecah kesunyian. Tiba-tiba terdengar ketukan dari arah kamar ibu, pelan namun jelas. Aku menelan ludah, mendekat. Pintu kamar tertutup rapat, kunci terpasang di luar. Saat ku goyang, pintu berderit seolah ada yang menahan dari dalam. Aku menekan telinga ke daun pintu. Suara seperti seseorang berbisik samar, "Jangan buka." Aku mundur cepat. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin membasahi leher. Ketika aku berpaling, ibu berdiri di ujung lorong, menatap tanpa ekspresi. "Kenapa belum tidur?" Suaranya datar, nyaris tanpa intonasi. Aku terbata, "Bu, rumah gelap, pintu kamar terkunci." Ia menunduk sedikit, lalu berjalan melewatiku tanpa suara, seolah melayang. Pintu kamar ibu terbuka sendiri, berderit pelan. Aku mematung, tak mampu berkata-kata. "Ibu hanya menjaga rumah," katanya sambil masuk ke kamar. "Tidurlah." Keesokan paginya, aku mendapati lampu-lampu kembali normal, seakan tak terjadi apa-apa semalam. Aku mulai berpikir apakah semua hanya mimpi. Namun goresan aneh di daun pintu, bekas kuku atau sesuatu, membuatku yakin itu nyata. Hari berikutnya Dini menelepon, menanyakan perkembangan rencana lamaran. Suaranya terdengar khawatir. Aku menjawab singkat, tak sanggup menceritakan keadaan rumah. Di bengkel, pikiranku tak fokus. Setiap suara berderit mengingatkanku pada ketukan pintu malam itu. Rekan kerjaku menepuk pundak. "Kamu pucat, Rak. Sakit." Aku hanya menggeleng. "Kurang tidur," jawabku. Sepulang kerja, kulihat asap tipis keluar dari celah atap rumah, seperti ada yang menyalakan dupa. Ketika ku buka pintu, aroma dupa bercampur tanah basah langsung menyergap. Ibu duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Di hadapannya sebuah mangkuk kecil berisi bunga dan air. "Ibu sedang apa?" tanyaku. "Menjaga," jawabnya singkat. Aku tak berani bertanya lebih jauh. Malam itu, aku kembali mendengar suara langkah di loteng, padahal rumah kami tak memiliki tangga ke atas. Suara itu seperti benda berat diseret, lambat dan teratur. Aku memeluk bantal, memejamkan mata sekuat tenaga. Saat akhirnya terlelap, mimpi buruk kembali, kamar gelap, bau busuk, dan bisikan memanggil namaku. Ketika terbangun, jam menunjukkan pukul 3 dini. Hari, ibu duduk di tepi tempat tidurku, menatapku dengan senyum yang tak sampai ke mata. "Ada yang jaga kamu," katanya pelan. Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Pagi harinya, ibu bertindak seolah tak pernah masuk kamarku. Aku merasa semakin terasing di rumah sendiri. Dini mendesak agar aku segera mengenalkan ibu sebelum lamaran. "Keluargaku ingin kenal, Rak." Aku berjanji akan membicarakannya malam nanti. Sepulang kerja, kulihat daun pintu depan penuh coretan seperti huruf-huruf kuno. Ibu sedang duduk di teras, wajahnya tenang seolah tidak melihat apapun. "Siapa yang melakukan ini?" tanyaku. "Ibu yang menulis," jawabnya datar. "Itu untuk melindungi kita." Jantungku berdebar kencang. Aku tak mengerti simbol-simbol itu, hanya goresan yang menakutkan. Malam itu, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah berasal dari balik dinding kamarku sendiri. Aku menekan gagang pintu lebih keras,
mencoba mendorongnya. Masih tak bergerak, seolah ada sesuatu yang menahan dari dalam. Dini berdiri beberapa langkah di belakangku. "Raka, ayo keluar saja," katanya dengan suara gemetar. Aku menggeleng. "Ibu ada di dalam," jawabku lirih, meski keyakinanku mulai goyah. Tiba-tiba terdengar bunyi ketukan lagi, kali ini dari balik lantai di bawah kaki kami, seperti sesuatu yang mencoba keluar dari dalam tanah. Dini menjerit kecil dan memeluk lenganku. Aku menarik napas dalam-dalam, menempelkan telinga ke pintu. Dari balik kayu tua itu, terdengar bisikan, "Jangan bawa dia ke sini." Suara itu jelas suara ibu, tetapi lebih berat dan parau, seperti berasal dari rongga yang dalam. Aku mundur, menatap Dini yang wajahnya sudah pucat pasi. "Raka, kita pergi sekarang," desaknya. Namun sebelum kami sempat berbalik, gagang pintu bergetar hebat, lalu berhenti mendadak. Keheningan menelan rumah, membuat detak jantungku terdengar sangat jelas. Aku mengajak Dini ke ruang tamu. Kami duduk tanpa suara, hanya menunggu entah apa. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Dini berbisik, "Kamu yakin ibumu masih hidup?" Pertanyaan itu menusuk. Aku sendiri tak lagi yakin akan apapun. Keesokan paginya, Dini pulang lebih cepat dari rencana. Wajahnya tampak lega begitu meninggalkan rumah. Aku menatap punggungnya hingga hilang di tikungan jalan desa, merasakan kesepian menelan diriku. Hari-hari berikutnya, suasana rumah semakin aneh. Bau anyir samar mulai tercium di dekat kamar ibu. Aku membersihkan lantai, mencuci spray, namun bau itu tidak hilang. Ketika ku ceritakan pada Pak RT, ia hanya menatapku lama tanpa berkata-kata, lalu menepuk bahuku pelan. Di bengkel, aku sulit berkonsentrasi. Rekan-rekan kerja mulai menanyakan kesehatanku karena wajahku semakin pucat. Setiap malam, suara langkah samar terus terdengar. Terkadang seperti suara kaki telanjang yang menyeret di lantai kayu. Aku mencoba menyalakan radio tua warisan ayah, berharap suara musik menutupi keganjilan itu, tapi siaran selalu terganggu statis aneh setiap pukul 2 dini hari. Suatu malam, aku memutuskan tidur di ruang tamu agar tak mendengar apapun dari kamar ibu. Namun tepat pukul 2, suara ketukan kembali terdengar, kali ini dari loteng. Aku menyalakan senter dan menaiki tangga kayu yang berderit. Loteng itu gelap, penuh debu, dan kosong. Hanya ada koper tua dan karung-karung berisi pakaian lama. Ketika menyorotkan cahaya ke sudut, aku melihat bekas goresan di dinding, seperti cakaran kuku manusia. Goresan itu membentuk pola tak beraturan, tapi seolah menyusun huruf-huruf samar, tetap di sini. Aku menelan ludah, menutup kembali pintu loteng dengan tangan gemetar. Keesokan paginya, Dini menelepon. "Raka, aku merasa tidak enak tentang rumahmu. Bisakah kita bertemu di kota?" Aku menyetujuinya. Saat bertemu, ia tampak resah. "Aku semalam bermimpi aneh," katanya. "Aku melihat seorang wanita mengenakan kain batik, duduk di kamarmu, menatapku." Darahku terasa berhenti mengalir. Dini belum pernah masuk kamar ibu, tapi deskripsinya persis seperti kebaya yang ibu kenakan di foto lama. Aku tidak tahu harus berkata apa, hanya menggenggam tangannya erat. Dini menatap mataku. "Raka, ada yang disembunyikan keluargamu. Kau harus mencari tahu sebelum kita menikah." Perkataannya seperti peringatan yang tak bisa diabaikan. Malam itu, aku pulang dengan tekad baru. Aku harus membuka kamar ibu, apapun yang terjadi. Ku cari kunci cadangan, namun kunci itu tidak pas lagi, seolah lubangnya berubah. Aku mengambil obeng dan palu, mencoba mencongkel engsel pintu. Setiap ketukan palu memantulkan gema aneh, seperti rumah ikut bergetar. Ketika akhirnya engsel terlepas, pintu tetap tidak mau terbuka. Aku mendorong dengan seluruh tenaga, hingga kayu tua itu retak sedikit. Dari celah kecil, keluar semburan udara dingin bercampur aroma anyir yang menusuk hidung. Aku terbatuk keras, mundur selangkah. Namun rasa ingin tahu lebih kuat dari rasa takut. Aku kembali mendorong. Celah melebar, dan dari kegelapan dalam kamar, terdengar suara lirih, nyaris seperti rintihan. "Jangan masuk," suara itu terdengar seperti bisikan ibu, tapi lebih berat dan jauh lebih tua.
Aku menatap celah pintu yang kini memancarkan hawa dingin seperti es. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin menetes di pelipis. Dengan gemetar, aku meraih senter dan menarik napas panjang, bersiap menyingkap rahasia yang selama ini mengekang rumah ini. Aku menempelkan senter ke celah pintu. Sinar putih menembus kegelapan, menyoroti debu yang berputar pelan di udara. Ruangan itu tampak seperti tidak pernah dijamah selama bertahun-tahun. Tirai lusuh menggantung, lantai kayu tertutup lapisan debu tebal. Namun di tengah kegelapan, aku melihat sesuatu berkilat samar, seperti ujung kain batik yang sangat kukenal. Aku menahan napas, mendengar detak jantungku sendiri menggema di kepala. Tiba-tiba terdengar bunyi retakan kecil dari atas, seperti balok kayu yang rapuh. Aku menoleh ke langit-langit. Di sana, sebuah bayangan bergerak cepat, lalu menghilang. Bulu kuduku meremang, tetapi tekad untuk mengetahui kebenaran lebih besar daripada ketakutan. Dengan sekali hentakan, pintu akhirnya terbuka lebar. Hawa dingin menamparkan wajahku, membawa aroma tanah basah bercampur anyir. Langkah pertamaku ke dalam ruangan terasa berat, seolah lantai menolak pijakanku. Cahaya senter menyorot rak-rak tua berdebu, foto-foto lama keluarga yang warnanya pudar, dan meja rias penuh pecahan cermin. Di sudut ruangan, tirai tebal menutupi sesuatu yang besar dan tak berbentuk. Aku mendekat pelan, mendengar gemerisik halus di balik tirai. Tanganku terulur, jari-jariku gemetar saat menyentuh kain tirai yang lembab. Ketika ku tarik, hanya ada dinding kosong. Namun di lantai, kulihat noda gelap seperti bekas cairan yang telah mengering. Aroma besi yang tajam semakin menusuk hidungku. Aku menyorotkan senter ke seluruh sudut, mencari sumber bau itu. Di bawah meja rias, aku menemukan papan lantai yang longgar. Kubuka dengan hati-hati, menyingkap ruang kecil yang gelap di bawahnya. Dari celah itu, hembusan udara dingin yang lebih pekat menyeruak. Aku menelan ludah, merasakan keringat dingin membasahi punggung. Suara lirih kembali terdengar, "Jangan." Kali ini suaranya lebih jelas, dan aku bisa merasakan getaran dari lantai di bawahku. Aku mengangkat papan berikutnya. Aroma busuk yang jauh lebih tajam langsung memenuhi ruangan. Perutku mual, mataku berair karena bau yang menusuk. Dalam cahaya senter, kulihat ujung kain batik yang familiar, terlipat rapi namun penuh debu. Aku menahan napas dan menyingkap kain itu perlahan. Di bawahnya, tulang-tulang pucat tersusun, seperti kerangka manusia. Darahku berhenti mengalir. Kain batik itu, aku mengenalinya. Itu motif yang sama dengan kebaya yang selalu dipakai ibu di setiap foto keluarga. Tanganku gemetar tak terkendali. Senter hampir terjatuh dari genggaman ketika aku menyadari apa yang kulihat. Kerangka itu mengenakan sisa-sisa kebaya ibu. Seketika semua ingatan masa kecil menabrak pikiranku. Malam-malam ketika ibu tak terlihat, suara langkah yang datang entah dari mana, bau aneh yang kadang muncul tanpa sebab. Aku mundur, tetapi tubuhku seolah menolak perintah. Dari arah pintu, terdengar suara langkah pelan mendekat. Aku menoleh cepat. Di sana, siluet ibu berdiri di ambang pintu, menatapku dengan mata yang tak lagi memantulkan cahaya manusia. Sinar senter menyorot wajahnya yang pucat, seolah tanpa darah. "Kenapa kamu buka itu, Raka?" Suaranya serak, seperti keluar dari rongga yang sangat dalam. Aku tidak bisa bersuara, hanya menatapnya dengan campuran ngeri dan kebingungan. Dia melangkah perlahan, gaun lusuhnya bergesekan dengan lantai, menimbulkan suara yang membuat gigi gemeretak. Setiap langkahnya membawa hawa dingin yang menusuk tulang. "Kenapa kamu bawa dia ke sini?" katanya, merujuk pada Dini, meski Dini sudah pergi sejak kemarin. Aku memundurkan langkah, punggungku menempel pada dinding dingin. Ibu, atau apapun itu, tersenyum samar, senyum yang dulu menenangkan tapi kini tampak seperti ancaman. "Rumah ini, milik kita berdua. Tak seorang pun boleh masuk," bisiknya. Aku ingin lari, tetapi kakiku seolah menempel di lantai. Sinar senter bergetar hebat di tanganku, menyorot kerangka yang masih terbungkus kain batik. Bayangan ibu menutupi cahaya, membuat kerangka itu kembali tenggelam dalam kegelapan. "Sekarang kamu tahu," katanya pelan. Ibu tak pernah pergi. Udara di ruangan itu semakin dingin, napasku keluar dalam kepulan putih.
Aku memejamkan mata, berdoa agar semua ini hanya mimpi buruk, tapi suara langkahnya yang semakin dekat menegaskan bahwa kenyataan jauh lebih menakutkan. Aku membuka mata perlahan. Sosok ibu masih berdiri di sana, namun matanya kini tampak seperti rongga gelap tanpa cahaya. "Kenapa, Ibu?" Suaraku nyaris tak terdengar, tercekat di tenggorokan. Ia hanya menunduk, seolah menyembunyikan sesuatu. "Aku tak pernah meninggalkanmu, Raka. Kita bersama selamanya." Aku menggeleng, air mata bercampur keringat dingin. "Tapi, tubuh ibu selalu di sini," bisiknya. "Tubuh hanya wadah." Aku tetap menjaga. Aku merasakan hawa dingin menembus kulit, membuat gigi bergemeletuk. Senter di tanganku berkedip-kedip, lalu mati sama sekali. Dalam kegelapan total, ku dengar langkahnya semakin dekat. Aku mundur sampai punggung menabrak meja rias. Pecahan cermin menusuk lengan kiriku, tetapi rasa sakit itu nyaris tak kurasakan. "Raka," suaranya kini terdengar di telingaku, seolah berbisik tepat di samping kepala. Aku menjerit, memukul udara kosong, namun tak menyentuh apa-apa. Lampu senter tiba-tiba menyala sendiri, menyorot dinding. Di sana, bayangan ibu terpantul meski tidak ada wujudnya di depanku. Bayangan itu bergerak sendiri, menekuk tubuh hingga terdengar bunyi tulang retak. Aku menatap dengan ngeri ketika bayangan itu merayap ke lantai dan mengarah ke arahku. Dari lantai, muncul tangan pucat, jari-jarinya panjang dan kurus, mencengkeram kakiku. Aku berteriak dan menendang sekuat tenaga, tetapi genggaman itu dingin dan kuat seperti besi. "Ibu melindungimu," bisikan itu datang lagi. "Jangan tinggalkan rumah ini." Aku menunduk dan melihat wajah ibu muncul dari lantai, matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. Dengan sisa tenaga, aku meraih pecahan cermin di meja dan menusuk tangan pucat itu. Genggaman mengendur, dan aku berlari keluar kamar, pintu berderit keras menutup sendiri di belakangku. Lorong rumah terasa jauh lebih panjang dari biasanya, seperti tak berujung. Lampu-lampu minyak berkedip, menimbulkan bayangan-bayangan yang menari di dinding. Setiap langkahku disertai bisikan tak henti, "Jangan pergi, jangan pergi." Aku menutupi telinga, namun bisikan itu terdengar dari dalam kepalaku sendiri. Aroma anyir semakin pekat, membuatku mual hingga hampir muntah. Ketika sampai di ruang tamu, semua pintu dan jendela tertutup rapat, seolah dipaku dari luar. Aku mencoba memutar kunci, tetapi gagang pintu seolah meleleh di tangan, licin dan hangat seperti daging. Panik, aku berlari ke dapur, berharap menemukan jendela lain. Namun dapur kini berubah, dinding-dindingnya dipenuhi foto lama ibu, semuanya menatapku dengan mata kosong. Aku merobek salah satu foto, dan darah segar menetes dari sobekan kertas. Jeritan kecil menggema di telinga, seolah rumah itu sendiri menangis. Aku menoleh, melihat bayangan ibu berdiri di pintu dapur, kepalanya menunduk. "Raka, jangan sakiti rumah kita," suaranya terdengar pecah-pecah, seperti berasal dari banyak arah. Aku meraih pisau dapur, gemetar hebat. "Aku hanya ingin keluar." Ia mengangkat wajahnya, kulitnya retak-retak seperti tanah kering, namun matanya masih memancarkan tatapan penuh kasih yang dulu ku kenal. "Di luar, mereka tak akan mencintaimu seperti ibu," katanya pelan. Aku menahan napas, pisau di tangan hampir terlepas. Bayangan di belakangnya mulai memanjang, melilit dinding seperti akar hitam. Dari akar itu, terdengar suara tangisan bayi, rintihan, dan teriakan yang bercampur jadi satu. Aku menjerit dan berlari ke ruang tamu lagi, menendang pintu sekuat tenaga. Kayu pintu retak, dan dari luar terdengar suara Dini memanggil namaku. Aku berteriak, "Dini, tolong aku." Namun suara Dini terdengar jauh, seolah berasal dari dasar sumur yang dalam. Ibu kini berdiri tepat di belakangku, napasnya dingin menyentuh tengkuk. "Tak ada yang bisa menolongmu," bisiknya. "Kita hanya punya satu sama lain." Aku menoleh dan menatap wajahnya yang kini setengah tengkorak. Dagingnya mengelupas, menampilkan tulang yang sama dengan kerangka di kamar. Ketakutan merayapi seluruh tubuh, tapi di balik ngeri itu ada rasa iba yang aneh, seperti anak kecil yang masih merindukan pelukan ibunya. "Lepaskan aku, Bu, aku harus hidup." Suaraku pecah. Ia menatapku lama,
Mata kosong itu seakan menimbang-nimbang. Kalau begitu, buktikan bahwa kau bukan bagian dari rumah ini, katanya lirih, lalu menghilang dalam asap hitam yang menelan seluruh ruangan. Asap hitam itu memenuhi ruang tamu, menyesakkan dada. Aku batuk keras, berusaha meraba jalan keluar. Setiap langkah terasa seperti berjalan di dalam mimpi buruk yang kental, dinding-dinding rumah memanjang tak berujung. Tiba-tiba, suara Dini kembali terdengar, lebih dekat, Raka. Di sini, aku menoleh, dan samar kulihat cahaya lampu senter menembus celah pintu depan. Dengan sisa tenaga, aku berlari menabrak pintu. Kayu tua itu akhirnya pecah, menimbulkan bunyi keras. Udara malam menyapu wajahku, dingin dan segar, berbeda jauh dari hawa rumah yang menyesakkan. Dini berdiri di teras, wajahnya pucat ketakutan. Astaga, Raka, apa yang terjadi? Aku tak mampu bicara, hanya memegang tangannya erat, memastikan ini nyata. Ketika kami menoleh kembali, rumah itu tampak tenang seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun bau anyir samar masih tercium, menembus udara malam. Dini menatapku khawatir. Kita harus melapor ke polisi. Aku mengangguk, meski di dalam hati aku tahu mereka tak akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kami berjalan ke pos keamanan desa, langkahku masih goyah. Pak RT yang sedang berjaga terperanjat melihat keadaanku. Raka, ada apa denganmu? Aku hanya bisa berkata pelan, di kamar, ada kerangka. Seperti, ibu. Wajah Pak RT menegang. Ia menatapku lama sebelum menghela napas berat. Akhirnya kau menemukannya, katanya lirih. Perkataannya membuat darahku dingin. Maksud Bapak, Pak RT duduk perlahan. Ibumu sudah meninggal 20 tahun lalu, Raka. Kami semua tahu, tapi setiap kali kami mencoba memberitahu, kamu selalu menutup telinga, seolah ada yang menahanmu. Aku mundur, tubuhku gemetar hebat. Itu tidak mungkin. Selama ini aku bersama ibu. Yang kamu lihat bukan ibumu, kata Pak RT. Rumah itu menyimpan sesuatu. Sejak ayahmu pergi, arwah ibumu tak pernah benar-benar pergi, tapi bukan arwah yang kau temui. Dini menggenggam tanganku, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Pak RT menatap kami bergantian. Kami sudah berulang kali mencoba membersihkan rumah itu, tapi setiap kali, kamu menolak. Seolah ada bisikan yang menahanmu. Aku menunduk, ingatan demi ingatan melintas, tetangga yang menghindar, suara-suara aneh, malam-malam ibu menghilang. Semua itu kini masuk akal dengan cara yang mengerikan. Kami kembali ke rumah bersama beberapa warga dan polisi. Ketika memasuki kamar ibu, mereka menemukan kerangka yang sama seperti yang kulihat, kini jelas terlihat sebagai jasad manusia yang sudah lama meninggal. Polisi mengambil gambar, memasang garis kuning. Aku hanya berdiri terpaku, merasa seluruh dunia runtuh. Dini menutup mulutnya, menahan tangis. Petugas forensik memastikan kerangka itu sudah lebih dari 2 dekade. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Tanya salah satu polisi dengan nada tak percaya. Aku tidak menjawab. Tidak ada kata yang bisa menjelaskan kebersamaan selama ini, masakan ibu, percakapan malam, pelukan hangat yang seharusnya tak mungkin. Pak RT mendekat, menepuk bahuku. Rumah itu kuat menahan roh. Kadang, yang tinggal bukan roh baik. Malam itu aku menolak tidur di rumah. Kami menginap di rumah Dini, tapi ketenangan tak kunjung datang. Setiap kali memejamkan mata, aku mendengar bisikan halus, Raka, pulanglah. Aku terbangun berkali-kali, keringat dingin membasahi tubuh. Dini memelukku, berusaha menenangkan. Namun aku merasakan hawa dingin yang asing di ruangan itu, seolah sesuatu mengintai. Pada dini hari, jendela kamar Dini berderak pelan. Aku menoleh dan melihat bayangan ibu berdiri di luar, wajahnya setengah tengkorak, menatapku diam-diam. Aku menjerit, membuat Dini terbangun. Tapi ketika ia menoleh, bayangan itu sudah hilang. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketakutan. Polisi menyelesaikan penyelidikan, tetapi tidak menemukan tanda-tanda kejahatan. Mereka hanya mencatatnya sebagai kasus penemuan kerangka lama. Namun bagiku, itu bukan sekadar kerangka. Itu adalah sosok yang masih menyertaiku. Di bengkel, aku sering mencium aroma lodeh kesukaan ibu,
padahal tak ada siapapun memasak. Ketika menutup toko, aku mendengar suara langkah familiar di belakangku, meski aku sendirian. Setiap kali menatap kaca spion motor, kadang kulihat siluet ibu duduk di jok belakang. Aku mencoba mengusir pikiran itu, namun semakin diabaikan, semakin nyata rasanya. Dini menyarankan agar aku meninggalkan desa, memulai hidup baru di kota. Aku setuju, tapi di malam sebelum keberangkatan, suara itu kembali memenuhi kamarku, "Raka, jangan tinggalkan ibu." Aku terbangun dengan jantung berdebar, menyadari bahwa meski rumah telah kutinggalkan, sesuatu darinya tetap melekat di dalam diriku, dan mungkin tak akan pernah hilang. Pagi itu, kabut tebal menutupi halaman rumah Dini. Udara dingin menempel di kulit, seperti tangan tak kasat mata yang menahan kepergianku. Aku menatap koper yang sudah rapi, tetapi entah mengapa langkahku terasa berat. Dini menggenggam tanganku. "Kita harus pergi sekarang, Raka. Kereta berangkat jam 8. Aku mengangguk pelan, mencoba mengusir rasa was-was yang menyesakkan dada. Ketika kami melangkah keluar, suara lirih memanggil namaku dari kejauhan, "Raka." Aku menoleh, namun yang kulihat hanya kabut bergulung di antara pohon jati. Dini menarik tanganku, lebih erat. "Jangan dengarkan. Ayo." Kami sampai di stasiun desa yang sepi. Hanya ada beberapa penumpang dan suara peluit kereta yang menggema. Saat menunggu di peron, aku kembali mencium aroma lodeh kesukaan ibu, pekat dan nyata. Aku menelan ludah. "Dini, kau mencium bau itu?" Dia menggeleng, wajahnya tegang. Kereta datang dengan suara gemuruh, uap putih mengepul dari lokomotif tua. Kami naik ke gerbong, mencari kursi yang sudah dipesan. Aku duduk di dekat jendela, menatap desa yang perlahan menjauh. Tiba-tiba, di pantulan kaca, aku melihat sosok ibu duduk di bangku seberang, menatapku dengan senyum samar. Aku menoleh cepat, dan kursi itu kosong. Dini menatapku khawatir. "Raka, kau pucat sekali." Aku hanya menggeleng, tak sanggup menjelaskan apa yang kulihat. Sepanjang perjalanan, bayangan ibu terus muncul dan lenyap di sudut mata, membuatku hampir kehilangan akal. Ketika kereta berhenti di kota besar, aku berharap semua akan berakhir. Kami menumpang taksi menuju rumah kontrakan baru yang telah disiapkan Dini. Rumah itu sederhana, dindingnya berwarna krem, jauh dari kesan mistis. Malam pertama, aku terbangun mendengar suara langkah pelan di lorong. Aku mengira itu Dini, namun ketika kulihat, ia masih tertidur pulas di sampingku. Langkah itu berhenti di depan pintu kamar. Aku menahan napas. Pintu berderit pelan, meski tidak terbuka. Suara lirih yang amat ku kenal terdengar jelas, "Raka, ibu kedinginan." Aku merinding hebat, bulu kuduk berdiri. Ketika ku beranikan diri membuka pintu, lorong itu kosong. Namun lantai kayu meninggalkan jejak basah, seperti seseorang baru saja lewat. Hari-hari berikutnya dipenuhi kejadian serupa, piring bergerak sendiri, lampu redup mendadak, dan bisikan lembut yang memanggil namaku. Aku mulai takut berada sendirian, bahkan siang hari. Dini mencoba menghibur, tetapi wajahnya sendiri mulai dihantui lelah dan ketakutan. Ia mengusulkan memanggil seorang kiai setempat. Kiai datang dengan jubah putih dan tasbih kayu, menatap rumah dengan kening berkerut. "Roh yang mengikuti bukan roh biasa," katanya pelan. "Dia terikat oleh kasih yang tak selesai dan kematian yang tragis." Aku tercekat, menunduk. "Apa yang harus saya lakukan, Kiai?" "Doa dan ikhlas. Kau harus merelakan kepergian ibumu sepenuhnya." Malam itu kami melakukan doa bersama. Suara ayat suci mengalun, memenuhi setiap sudut rumah. Pada awalnya, suasana terasa tenang. Namun tiba-tiba, angin kencang menerpa jendela, membuat tirai berkibar liar. Lampu berkelap-kelip, dan suhu ruangan turun drastis. Sebuah bayangan perlahan muncul di ruang tamu, sosok ibu, wajahnya separuh tengkorak, separuh senyum yang dulu ku kenal. Aku terisak, lututku lemas. "Ibu, maafkan aku." Sosok itu mendekat, matanya berkilat sedih. Kiai terus melantunkan doa, suaranya mantap. Bayangan ibu berhenti hanya beberapa langkah dariku. "Aku hanya ingin memastikan kau bahagia," bisiknya. Air mataku mengalir deras. "Aku bahagia,"
Bu, istirahatlah. Bayangan itu menatapku lama, lalu perlahan memudar bersama hembusan angin dingin. Lampu kembali stabil, dan rumah terasa hangat kembali. Aku terjatuh ke lantai, kelelahan, tetapi juga merasakan kelegaan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Kiai menepuk bahuku. Dia telah pergi dengan tenang. Dini memelukku erat, tangisnya pecah. Sejak malam itu, rumah benar-benar sunyi. Tidak ada lagi langkah-langkah halus atau bisikan lirih. Namun dalam mimpiku, kadang aku masih melihat ibu duduk di beranda rumah lama, menatapku lembut. Ia tak lagi menakutkan, hanya bayangan kasih sayang yang abadi. Aku menyadari bahwa kehadirannya selama ini bukan sekadar hantu, melainkan cinta yang menolak terputus oleh kematian. Hari pernikahan kami tiba. Aku berdiri di pelaminan, Dini di sisiku, matahari pagi menyorot lembut. Ketika prosesi selesai, angin berhembus pelan, membawa aroma lodeh yang samar. Aku tersenyum, menahan air mata. "Terima kasih, Bu," bisikku dalam hati. Setelah itu, hidup kami berjalan seperti biasa, meski bayangan masa lalu tetap menjadi bagian tak terhapus. Setiap kali pulang ke desa, aku menziarahi makam ibu yang kini sudah terawat rapi. Aku duduk lama di sana, menceritakan kabar terbaru, seolah dia masih mendengarkan. Kadang angin sore berdesir, membawa aroma yang sama, pertanda bahwa dia masih menjaga dari jauh. Kini aku bisa menatap rumah tua itu tanpa rasa takut, hanya rasa rindu. Rumah itu kini ditempati keluarga lain, penuh tawa anak-anak. Sesekali mereka bercerita mendengar suara lembut seperti nyanyian ibu. Aku hanya tersenyum, tak menjelaskan apapun. Karena aku tahu, roh ibu telah menemukan tempatnya. Tapi kasih seorang ibu tidak pernah benar-benar pergi. Dalam sunyi malam, kadang aku merasakan sentuhan hangat di pundak, bukan menakutkan, melainkan menenangkan. Itu pengingat bahwa cinta sejati menembus batas kematian. Dini kini mengandung anak pertama kami. Aku kerap bermimpi ibu tersenyum sambil menimang bayi kecil, wajahnya utuh seperti dulu. Mimpi itu tak lagi membuatku takut, hanya penuh rasa syukur. Anak kami lahir sehat, kami menamainya Lestari, seperti nama tengah ibu. Saat menatap bayi mungil itu, aku berbisik, "Kenali nenekmu, yang selalu menjagamu." Kadang, ketika Lestari menangis malam-malam, aku mendengar bisikan lembut yang menenangkannya. Dini juga merasakannya, dan kami hanya saling pandang, tersenyum tanpa kata. Kehidupan perlahan menemukan keseimbangan baru, antara dunia nyata dan kenangan abadi. Aku terus menulis kisah ini, agar Lestari suatu hari tahu bahwa cinta neneknya melampaui batas. Aku menulis dengan harapan ia akan mengerti, dan tidak takut pada apa yang tak terlihat. Karena kadang, yang tak terlihat justru paling nyata. Rumah tua itu kini menjadi cerita legenda desa, banyak orang penasaran ingin melihat kamar tempat kerangka ditemukan. Namun aku jarang menceritakan detailnya, hanya secukupnya agar orang tahu betapa kuatnya kasih seorang ibu. Kini, setiap kali mendengar suara radio lawas atau mencium aroma lodeh, hatiku hangat, bukan gentar. Aku tahu itu cara ibu mengingatkan bahwa ia bahagia melihatku. Bahwa ia tak pernah benar-benar meninggalkan kami. Perjalanan panjang penuh ketakutan itu berakhir bukan dengan kematian, tapi penerimaan. Aku akhirnya mengerti arti kehilangan yang sesungguhnya. Bukan sekadar perpisahan, tetapi proses merelakan cinta yang abadi. Kini aku hidup dengan damai, bersama keluarga kecilku. Setiap hari adalah kesempatan untuk meneruskan kasih yang pernah ibu ajarkan. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal batas waktu dan ruang. Kematian hanyalah gerbang menuju bentuk cinta yang lain. Dan aku, Raka, adalah saksi bahwa kasih seorang ibu tak lekang oleh apapun. Meski dulu kuanggap semua ini mengerikan, kini aku melihatnya sebagai anugerah. Karena di balik segala kengerian, aku menemukan kebenaran, ibu selalu ada, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mencintai tanpa akhir.